kita tidak sibuk membahas masalahnya saja, tetapi kita benar-benar bisa berubah siapapun dengan adanya kejadian ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau ikan ini saya sudah bagian durinya nih, semua dagingnya sudah dimakan. Terima kasih ini Pak Presiden, lengkap, ada Presiden, ada Kapolda, Kapolri dan Panglima, juga para ulama khususnya. Bapak-bapak, yang harus kita lakukan sekarang, kita doakan mudah-mudahan para peserta aksi juga para aparat yang terluka segera disembuhkan oleh Allah, baik lahirnya maupun batinnya, karena itu adalah saudara kita semuanya. Banyak yang aneh Pak, ini bagaimana mengumpulkan orang sebanyak ini? Saya kira tidak ada partai manapun yang sanggup Pak. Tidak ada tokoh manapun. Benar? Jadi kalau ada yang nanya, apa yang menggerakkan orang? Saya juga mikir, kenapa saya ikut bergerak Pak? Padahal rada kurang tertarik demo-demo selain demo masak Pak. Karena bisa dibagi, ternyata Pak, saya periksa ke hati ini, oh ini bergerak, ngongkos sendiri, semuanya ini masalah hati Pak. Jadi ada rasa di sini yang mungkin tidak bisa dijelaskan, dan orang yang tidak merasakannya tidak akan mengerti. Jadi ada rasa di sini. Ini ilustrasi sederhana Pak ya. Kalau ada, ini ilustrasi ada rasa ya. Ada guru ulama yang mengatakan gini, ibu-ibu jangan makan babi, karena bagi umat Islam babi ini tidak boleh dimakan ya. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 3. Gitu ya Bu. Nah, terus ada yang misalkan pedagang babi mengatakan, atau siapa yang beli babi mengatakan, ibu-ibu jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah ayat 3. Wah, jadi heran kita nih. Loh, ini siapa? Kenapa pakai ngomong-ngomong Al-Maidah? Kalau suka makan babi ya sudah, silahkan saja. Tapi ini wilayah yang beda. Nyelek ke sini Pak, kenapa Ustadz yang ngajarin dianggap bohong, kenapa Al-Maidah dianggap alat kebohongan? Itu sederhananya Pak ya. Halo Pak, ya begitulah yang saya rasakan. Jadi sebelum mendengar fatwa ulama gitu Pak, cuman loh ini nggak tepat nih, ini tidak baik, ini melampaui batas. Ini ada kesalahan ini ya. Kalau mau kampanye ya sok silakan lah, itu mah urusan masing-masing. Tapi kalau udah wilayah mengatakan ini dibohongi, berarti ada ulama yang berbohong, lalu Al-Quran disebut-sebut, padahal oh ini bekal berpotensi masalah. Saya merasa gitu Pak. Oh ini bekal banyak nih yang merasakan seperti yang saya rasakan. Makanya waktu itu ada yang nanya, kenapa milih demo? Karena saya merasa secara pribadi gitu Pak, asal rada telat ini. Ini masalah penting dan besar, sensitif, tapi rasanya agak telat respon yang saya harapkan gitu Pak. Nggak tahu, mungkin orang lain juga berpikiran sama. Pak Presiden juga nggak ngeluarkan statement apapun tentang ini ya, asalnya. Saya pikir, waduh ini bahaya nih. Saya tahu di lapisan bawah Pak, gejolaknya seperti apa. Wah, ya ikut-ikutan lah. Mudah-mudahan dengan statement saya mau ikutan, ada perhatian lebih gitu, bahwa ini bukan masalah sederhana. Padahal saya di demonya juga bagian nyapu aja Pak, ya. Tidak bagian yang serem-serem. Dan Pak, itu menarik sekali, pada waktu mau berangkat itu, sekejap itu sesudah diumumkan, kita hanya 1.000 Pak, kalau enggak ditahan 10.000 itu yang mau berangkat. Dan untuk ngumpulin uang gampang sekali itu Pak. Ayo siapa yang mau nyumbang? Waduh, itu dari mana-mana.
surplus Pak sekarang dananya. Mau kita apain ini uang kelebihan ya, bis 20 kebayar, makanan itu Pak, ada yang bawa celengan, ada ojek, saya nyumbang 10.000 ya, supaya dicatatkan oleh Allah bahwa saya termasuk yang peduli urusan ini. Ada yang bawa anaknya 2 Pak, Bapak bawa anak? Enggak, saya tuh bagian ngantar anak tiap pagi, nggak bisa ikutan, saya nyumbang aja. Wah ini amazing, jelas Pak, amazing Pak? Ya menakjubkan gitu Pak. Berangkatlah santri Pak, kalau saya belakangan. Karena santri kami 1.000 tambah 5, 1.500 yang spesial dilengkapi dengan pengki, tahu pengki Pak? Sapu lidi dan kantong kresek. Karena memang ambil posisinya mau yang ikut di belakang bagian bersih-bersih. Indah Pak, indah itu demo tuh Pak. Saya baru lihat orang sebanyak ini. Pas saya bagiannya punya di daerah katedral itu Pak. Ada yang mau nikah kan? Yang sana yang ibu itu maaf kan kalau yang nikah suka panjang bajunya Pak, jangan sampai kotor. Saya melihat ini senyum, berbagi makanan, berbagi indahlah. Saya hanya merasakan itu waktu haji, tapi sekarang ada di Indonesia, bangga Pak sebagai umat Islam melihat umat sebanyak ini. Nggak ada tuh wajah-wajah jahat yang saya lihat. Nah jadi sesudah melihat ini harusnya kita tuh bersyukur dan bangga Pak. Jadi umat Islam itu terutama yang aksi itu bagusnya mah jangan dianggap musuh. Itu adalah aset bagi negeri kita Pak. Mereka yang terluka hatinya tapi tidak membalas dengan merusak, bahkan melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebanyak ini di Indonesia. Dengan begitu indahnya, tidak ada yang terancam, tidak ada yang terugikan, sampai rumput sekalipun hati-hati jangan diinjak. Mereka adalah aset, dan yang mereka minta juga bukan negara, bukan harta, cuman minta yang kita cita-citakan sama-sama, minta adil, hanya itu saja. Bukankah itu yang kita rindukan? Halo, benar kan Pak? Jadi ini orang-orang cuman minta yang kita cita-citakan. Juga ngarap-ngarap janganlah terjadi intoleran masuk ke seperti yang dikatakan Bapak yang lebih ahli itu. Saya susah nirunya Pak. Udahlah, kalau punya kapling di kaplingnya aja, jangan sampai terjadi. Ini sensitif sekali ya. Nah ini ingin supaya tidak terjadi lagi. Jadi sebetulnya sederhana keinginan kami itu. Adil ditegakkan dan jadi pelajaran supaya tidak terulang lagi karena ini membahayakan. Oleh karena itu besar harapan di pertemuan ini ya, kita jangan cuma ngobrolin masalahnya saja ini ya. Sangat rugi kalau kita hanya membahas masalah, tapi kita juga harus ngambil pelajaran dari masalah ini. Sepakat hadirin? Jadi mungkin ada 3 hal yang kalau boleh saya memberikan pemikiran. 1, kita tuh harus punya semangat bersaudara ini. Jadi kalau lihat beda itu tuh jangan sampai semangatnya musuh, mengalahkan. Kita harus lebih kuat semangat saudara. Ada saudara seakidah, itu udah jelas ya. Ada saudara sebangsa. Makanya kalau lihat tentara polisi, bagi saya mah lihatnya saudara. Polisi, tentara, lihat yang demo juga ya saudara. Masalah kita kan cuma ingin keadilan untuk Mas Ahok ini. Jadi jangan sampai kita jadi berantem, aduh rugi besar, saya sedih lihat yang terluka, polisi terluka, itu harus tidak terjadi lagi. 2, jadi mudah-mudahan ini lihat gini tuh tidak lihat musuh ya. Buya, SMS tadi mah di-delete aja lah, nggak ngepek ya. Cuma 1 SMS. Pokoknya mah kalau ada hoak-hoak yang bisa membuat kita berantem, ingat kita ini satu saudara. Takdirnya kita jadi anak bangsa ini. Kita yang tanggung jawab untuk merawat negeri ini. Demi Allah saya tidak rela bangsa ini pecah hanya karena urusan ini. 2, semangat kita, semangat solusi. Jadi jangan hanya ngobrolin masalah. Bosen hanya masalah lagi apa solusinya?
yang membuat kita tuh benar-benar naik derajat kita dengan ujian ini. Ini kan ujian bagi negeri kita, ujian bagi para tokoh-tokoh kita, sampai di mana tingkat kematangan kita, kenegarawanan kita, kedewasaan kita untuk bisa menyelesaikan masalah ini sama-sama. Kalau hanya gini-gini terus, ribut-ribut terus, nggak ada kualitas meningkat. Memang bangsa kita bangsa yang kayak gini. Dikasih ujian gini bisanya saya menang, kamu kalah. Enggak lah. Makanya yang ketiga, satu semangat, apa Panglima? Semangat saudara. Yai, yang kedua, semangat solusi, ya saya bantu. Yang ketiga, semangat sukses bersama nih hadirin. Jadi nggak usah menang-menangan lah, ya. Gini, nggak boleh ada yang merasa hebat di negeri ini. Kita kan nggak ada yang sempurna. Saya juga sebetulnya rada berharap ya tadinya, tapi nggak wajib. Pak Jokowi itu ya saya mohon maaf, saya agak lambat mengambil keputusan. Juga saya maaf, saya tidak bisa menerima tamu. Waktu itu ini kesalahan saya harusnya bisa nemui. Kata Pak Kapolri, ya saya berusaha menjaga, mohon maaf kalau ada prajurit kami yang agak gini, dari para kiai dan semua, saya juga minta maaf karena kemarin ada beberapa yang begitu perilakunya. Jadi rada enak ya Pak ya. Siapa yang juara di sini? Kita sebentar lagi juga pada mati. Jabatan juga enggak lama, benar? Kalau kita berjuang hanya demi nama, demi ego, demi jabatan, demi apa itu? Enggak ada apa-apanya. Sebentar lagi juga pensiun. Ya kan Pak, kita ya enggak? Maaf, Komandan. Waktu habis. Iya Pak. Saya nunggu dari tadi habis Pak ya.